Halo sobat, kembali lagi ke Yu Ngebaso Kecil. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang super luar biasa karena dia adalah member baru dari Yumaka. Kita langsung saja sambut. Ini dia Bang Firja. Gimana kabarnya Bang Firja hari Alhamdulillah Bang ini? Dika, Alhamdulillah sehat-sehat ya, sehat. sehat-sehat ya. Nih, Bang Firja ini tuh member terbaru dari Yumaka yang baru join sekitar berapa? 4 bulan? 4 bulan, 4 4 bulan. bulanan ya, Ya. baru 4 bulan di Yumaka dan dia ini pengen sharing cerita-cerita pengalaman yang wah sungguh-sungguh luar biasa banget perjalanan karirnya di dunia kreatif Yeah, ini. boy. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, siap. eh Gimana sih? Aku pengen tahu nih, spill dong, gimana cara waktu pertama kali mendarat di Yumaka? Seperti Oke. apa? Mendarat di Umaka sebetulnya bisa dijadikan bahan pelajaran juga ya buat teman-teman semuanya bahwa setiap ada kesempatan itu ambil aja Ambil aja dulu. dulu, guys. Jadi kebetulan temanku Haikal, Hmm, dia udah lama juga di sini. iya. Dia nawarin, ya mau nggak di Umaka? Jadi Hmm, apa sih kata hmm. gue? Nggak tahu, bapak. Ya udah, ya udah gas aja. Gas aja dulu ya, Fun belum fact-nya, tahu. fun fact-nya Bang Dika, dari awal gua kerja dan sebagainya Ah, sebelum di sini, hmm. gua belum pernah punya CV. Oh gitu. Jadi gua bikin CV itu pas mau masuk Umaka doang. Edan, memang bagus. Emang sebelumnya kerjaannya tuh apa gitu? Yang apa kerjaan yang tidak membutuhkan CV, guys? Tolonglah di zaman seperti ini. Coba boleh ceritain nggak? Vidya salah satu founder WO sih di Oke, Garut. Di Garut ya. di Garut. Heeh. Jadi bikin WO, bukan bikin WO sih, bikin nge-build si Ngebuild. WO itu dari mulai nol sampai alhamdulillah sekarang lumayan Hmm, lah. oke. Brandnya lumayan bisa dikatakan kalangan atas lah di Oke, Garut oke, kalau oke di di Garut kayak Garut gitu. ya. Ya, itu sih Bang Dika. Em, terus Itu kalau dari tahun berapa kalau boleh tahu? Sorry. 2019, 2019. Oke, 2019. 2019 Vidya ngerintis dari bikin awalnya si brand WO ini dikatakan apa sih namanya, ecek-ecek lah kata orang-orang gitu, Hmm. ecek-ecek terus trial and error dan sebagainya sampai sekarang punya sistem sendiri, Oke. punya manajerial sendiri Hmm. dan sebagainya kayak kayak gitu sih Bang Dika. Oke, dari 2019 ya WO-nya ya. Mm-mm. Boleh tahu nama WO-nya? Nama Boleh WO promosiin di sini dong, boleh nama banget. WO-nya sih. Cek yang mau nikah, terutama apalagi Yoi. yang di Garut nih ya, boleh dicek IG-nya langsung. Oke, itu sih. Oke. Nah, eh ini kan dari WO gitu ya, dari Mm-mm. WO terus direkrut lah sama Yumaka, ngobrol-ngobrol sama Haikal, ngobrol sama Pak Fahmi juga ya, langsung direkrut ke Yumaka. Nah, kalau boleh tahu kerjaannya Bang Firja ini sejalan nggak sih sama jurusan kuliah? Waktu itu jurusan kuliahnya apa? Jurusan kuliah sebetulnya informatika. Bang Dika. Informatika. Aduh. Agak jauh emang Agak ya. jauh ya Agak ke jauh sih. event-event ini ya. Ke event-event jauh Heeh. sih. Tapi menurut Vidya sih kalau misalkan event itu bukan berarti harus sejalur sama jurusan. Mhm. Karena event itu lebih ke soft skill-nya ya. Soft Oke. skill-nya, gaya bicara, terus public speaking-nya, time management-nya, kayak gitu. Tapi ada sisi-sisi di jurusan Vidya yang Vidya tempuh itu ada Mhm. beberapa yang relate juga sih sebetulnya Oke. di sisi multimedia dan sebagainya kayak Oh gitu. gitu. Jadi Mm-mm. nggak kosong banget lah ya masuk ke Ya, dunia event tuh, nah ada sesuatunya yang ada bisa dipetik sesuatunya. lah ya. Mm-mm. Gitu. Oke. Nah, di sini juga kan kerjanya mostly ya waktu Mm-mm. pertama kali sampai setelah 4 bulan ini mostly itu banyak handle event-event Iya, kayak gitu. betul. Nah, beda nggak sih sama ngehandle wedding gitu ya? Dengan secara kan pengalamannya lebih banyak dulu di Mm-mm. wedding gitu. Pas terjun ke sini tuh bedanya seperti apa dan apa ya? Gimana cara keep up-nya lah gitu. Mm-mm. Sebetulnya WO sama IO itu salah satu em,
satu bidang yang sama sebetulnya, Hmm, event. event. Cuman untuk wedding itu special event. Jadi Hmm, special event tuh kayak ulang tahun, iya, iya, betul. wedding, kayak gitulah, Nah, berbagai macam anniversary gitu ya anniversary yang di kayak sana. gitu. Cuman kalau perbedaannya sih ada beberapa perbedaan. Kalau misalkan wedding itu one time, yang pertama one time, terus biasanya si klien itu ngasih patokan tertinggi dia. Jadi Gitu, oke. ekspektasi dia tuh pasti tinggi Pasti banget. tinggi banget. Soalnya Nah, kan biasanya ya, hmm, semoga aja terus hmm. kalau wedding itu pernikahan itu sekali seumur hidup. Ya, Nah, kalau event kan bisa jadi ada berkali-kali gitu berkali-kali ya, dan bisa ada sebagainya part kayak 2, part 3 palingan kan kayak gitu. gitu. Terus si kalau klien event itu biasanya lebih terstruktur. Terus Hmm, kan kalau di Yumaka banyaknya korporat juga ya, iya, iya, betul. korporat juga. Jadi hierarki untuk decision makernya itu pasti ada beberapa tahapan. Hmm, Kalau misalkan di wedding biasanya satu langsung ke antara pengantin gitu. pengantin Hmm, itu kan pengantin wanita atau pengantin pria. hmm. Tapi biasanya ada bisik-bisikan tuh. Ada Itu bisik-bisikan di udah biasa, keluarga. itu mah udah biasa. Wadadakan tuh pasti ada Iya. tuh kalau misalkan di wedding. Itu sih Oke, bedanya. oke. Oke, oke. Nah, tantangan apa sih waktu dulu kerja di WO tuh pernah dapet kayak klien yang seperti apa? Yang Oke. paling gong deh. Boleh. Video spill kayaknya tiga deh. Boleh, Tiga, boleh, tiga, boleh, tiga, boleh, tiga boleh. boleh. Tiga cerita boleh. Yang pertama di 2019 Hmm. eh, Awal-awal tuh ya berarti awal, ya. awal, awal, awal. Nah, Di akhir Desember kalau nggak salah. Jadi ada wedding di mana yang kliennya tuh punya venue, hmm, punya venue. Dia tuh ada dua venue yang berdekatan. oke. Gor lah, Iya, bisa iya. dikatakan gor gitu. Hmm, Nah, kan otomatis tim WO suka cek lokasi kan ya, hmm, di Hamin satu, cek layout dan sebagainya. hmm. Nah, tiba-tiba kliennya datang, dekor udah jadi, Dik. Iya. Udah jadi, pengen pindah Ya dari Allah, dari dari venue venue A ke ke venue venue B B. gitu. Ya Allah, sakit Nah, kepala, sakit kepala. itu kurang lebih di jam 9.10 malam lah. Ya Jam 9.10 Allah. malam, tapi Acaranya pagi tuh ya, ya. acaranya pagi tapi agak siang sih Ya, dikit. ya, Tapi ya. kan nggak Ya bisa tetap aja ya. Roro Jonggrang tuh Nyedahin. pindah-pindahin dari venue A ke venue B. Nah, itu Dekorasi kan ya udah jadi ya. dekorasi lagi. Jadi Astaga. kalau misalkan di wedding, di event itu banyak-banyak sabar. Banyak-banyak Banyak-banyak sabar. sabar. Karena permintaan klien tuh Hmm, kadang sekarang A, besok hmm. B. Kadang Ya. sejam yang lalu A, Hmm. sejam yang akan datang Z tiba-tiba. Ya, benar, Gitu. benar, Jadi benar. pasti beda-beda. Ya, ya. Itu mungkin untuk pengalaman yang Hmm. pertama. Kalau yang kedua, eh, tahun 2024, 2024. yang paling berkesan buatku adalah nge-guide ataupun bikin bukan wedding sih, kayak event gitu. Hmm. Jadi exhibition, Oke, pameran, pameran. di mana persiapannya 1 bulan. Waduh, Persiapan satu 1 bulan bulan. dari mulai build si acara gimana, Ah, konsepnya gimana, sampai pelaksanaan alhamdulillah. Apalagi kan untuk eventnya sendiri 3 hari nih. ya tiga Allah, hari pamerannya. event 3 hari. 3 hari Persiapan cuma persiapannya sebulan ya guys sebulan. ya. Aduh. Itu sih lumayan tricky sih, cuman tricky dari mulai ngukur si venue-nya, terus Hmm. koordinasi dan lain Hmm. sebagainya. Apalagi kan kalau misalkan vendor, Hmm. mostly dia punya keinginan sendiri tuh. Iya, iya, iya. Mas, aku mau pengen gini si booth-nya, Iya, terus iya, iya, gimana iya. gimana kan bingung juga kan ya. Iya, iya, iya. Jadi itu sih pengalaman yang kedua. Hmm. Yang ketiga, yang paling berkesan 2025 nge-guide weddingnya salah satu pejabat. Waduh, Oke, oke, oke. kayaknya Boleh. bakal tahu sih, Jadi bakal tahu sih. pejabat tingkat kota, provinsi, Provinsi deh kayaknya, provinsi. provinsi, Oke, provinsi. kita tebak-tebak sendiri aja ya, sobat ya. Kayaknya bakal tahu sih yang pakai ikat putih, Ah. pakai putih. Terus ada tiga, namanya sih dua Hmm, singkatan kan, hmm, tapi sering disebutnya tiga lah. K hmm. awalnya K, K, awalnya akhirnya K, M. nah, terakhirnya M, Nah tengahnya itu cari aja. cari sendiri lah ya. Nanti editor ya yang masukin ya. Itu sih. Oke. Jadi trikinya si wedding itu Hmm. harus ada sertifikasi dulu di Waduh. awalnya.
persiapannya sih hampir 4 bulanan lah, 4 bulanan Hmm. sebelum acara. Hmm. Tidak hanya WO Vidya doang, tapi seluruh WO di Garut Hmm. diseleksi satu-satu. Oh, gitu. Jadi kalau WO yang di Vidya sih 5 orang yang Hmm. bisa masuk tuh. Oh, jadi sebenarnya ini kayak eventnya itu kumpulan dari Kumpulan WO dari ya. WO, Oh, dari edan. WO. WO terbaik di Garut dikumpulkan. Heeh. Avengers WO ya, Avengers WO. bagus. Tapi yang nge-lead-nya dari Jakarta Dari dia, dari Jakarta. Oke, Jakarta oke, yang oke. nge-lead-nya. Vidya awalnya bagian di tim show, tim Hmm. show, bagian stage floor dan lain Hmm. sebagainya. Tapi kayaknya sih si lead WO ini Hmm. lihat potensi dulu juga dari Vidya. Hmm. Jadi Vidya dipindahin tuh, Digeser. di shifting ke eh, guest star. Oh, Jadi oh, di PIC guest gestar star. ya. Jadi PIC guest star. Nah, trikinya tuh di situ karena ekspektasi Vidya, wah ini artisnya artis kalangan atas. Ah, Otomatis kan, aduh, wah, rada deg-degan ya, deg-degan gimana? kan ya. Dia apalagi kan pegang tiga nih, Ah, tiga artis. tiga artis, oke. Dan alhamdulillah ternyata kita nggak boleh berekspektasi buruk mungkin ya Hmm. ke artis-artis kalangan atas. Hmm. Ternyata eh, artis-artis itu memang sih punya apa sih namanya treatment khusus untuk dia. Iya, iya. Tapi mostly masih aman lah menurut Oke, dia. oke, oke. Kita sebut Gesta yang pertama, dia ternyata pasti pada tahu juga nih, pasti pada Baru tahu tahu. juga. Ternyata dia tuh pengen ada rebus-rebusan, Oke, kacang kacang rebus. rebus, Oke. ubi rebus, Sehat banget lah ya pokoknya. rebus. Itu sehat banget lah Iya. pokoknya. Dia juri juga di Indonesia Idol. Waduh, boleh ya. Itu juri itu ada 5 tuh kan ya. Cari tahu sendiri ya. Gitu. Terus ada lagi artis yang kedua tuh dia gak mau dibeliin apa-apa. Aneh Oh, kan? aneh, Aneh aneh kan? nih. Gua terus tuh tanyain Mau apa, mau pengennya apa? apa dan Heeh. sebagainya. Ya udah Mas, kita minta air putih aja, Heeh. 3 dus katanya. Heeh. Buat di stage 2, buat di backstage Satu. 1. Oke. Oke lah aman aku beliin. Kan video jaga-jaga kan. Ah. Takutnya di hari H pengen apa. Hmm. Ternyata pas dia turun dari mobilnya, bawa enteng-entengan Alfamart sendiri. Ya ampun, jajan sendiri Jajan dia. sendiri. Benar. Jajan sendiri. Itu Boleh. sih yang Unik menurut ya. unik banget aja. Artis papan atas tapi jajan sendiri, Iya, unik ya. unik. Oke, oke. Nah, itu. Yang ketiga, dia lebih oke juga, lebih aneh juga nih. Hmm. Dia tuh gak mau di backstage, Hmm. gak mau ada dibeliin apa-apa. Dia tuh datang, naik ke panggung, Hmm. nyanyi, turun, nyapa teman-temannya di backstage, Iya. pulang. Oh, emang sibuk, Sibuk sibuk. sibuk Iya. gitu Kayaknya kayaknya. ada manggung lagi nih, Manggung misalnya lagi di bisa Bandung, jadi, bisa di mana tuh bisa ya. jadi. Bisa jadi. Itu sih yang menurut Vidya 3 event Heeh. ataupun wedding itu yang berkesan buat Berkesan Vidya. banget ya. Gitu sih, Gitu. Dik. Oke, itu menarik banget nih ceritanya ya. Ini aku sekarang mau tanya, menurut kami setelah beberapa event dari ada WO, ada event-event exhibition atau event-event lainnya, di Umaka juga ada beberapa Hmm. event. Menurut kamu tuh apa yang harus orang lain persiapkan kalau misalnya mau menyelenggarakan event? Gitu. Mm-mm. Boleh. Misalnya tips misalnya dari wedding misalnya mempersiapkan apa atau misalnya event corporate atau event apa yang harus dipersiapkan dari sisi kerjanya sendiri? Oke, secara umum Vidya bagi 3 nih. Mm. Yang pertama, kita jangan memberikan ekspektasi terlalu tinggi ke klien. Mm. Jadi jangan overpromise. Jadi kita harus lihat potensi kita sampai mana. Jadi jangan sampai kita terlalu berlebih-lebih gitu, Bang Ika. Benar. Yang kedua, kita harus punya plan A, B, C, D, E, Iya, F, G, benar. sampai Z. Sampai Z. Jadi lihat juga si karakter si kliennya. Yang Iya. ketiga ya itu, Hmm. lihat si karakter klien. Apakah kalau misalkan korporat kan dia ada hierarkinya Hierarkinya. tuh, ada hierarkinya. Oh, kita harus lihat nih decision maker-nya di siapa. Jadi kita bisa langsung to the point aja ke dia. Kalau misalkan kita diberikan akses untuk Iya. komunikasi sama dia. Ya, Jadi percuma kalau misalkan kita koordinasi dengan orang B, ternyata yang decision maker orang A,
Jadi kan suka bakal beda-beda bolak-balik nih. lagi. Jadi beda-beda lagi. Jadi mending kita ke on point ke satu orang itu, jadi biar langsung decision maker-nya ada dari Supaya lebih dia. cepat juga ya. Heeh. Nah, itu sih tiga itu yang Vidya pegang, termasuk yang terakhir nih yang paling utama time Hmm, management. time management. Time Ya, management itu penting banget menurut penting banget. Vidya. Jadi gimana kita bikin alur kerjanya kita, timeline-nya gimana, Hmm, kapan kita harus ngerjain kayak visual misalkan, kapan kita ngerjain bumper dan lain hmm. sebagainya gitu Ya, sih ya. Bang Dika. Oke, oke, oke. Nah, sekarang nih aku mau agak ini ya, lebih personal lagi. Menurut Oke. kamu eh, orang itu atau misalnya apakah semua orang itu bisa bikin event? Hmm, harusnya bisa sih, Harusnya cuman bisa nih. bisa tapi mungkin nggak perfect secara alur dan sebagainya kayaknya Oke, gitu menurut dia. skill apa yang menurut kamu harus dipunya sama orang untuk bisa bikin event? Yang pertama soft skillnya public speaking mungkin ya, Public public speaking, speaking, oke. time manajemennya, terus yang paling penting itu tim. Hmm, Timnya harus teamwork karena kan oke, oke, kita oke. bukan Superman ya yang bisa sendirian gitu. Jadi Benar. kita itu super tim bukan Superman. Iya, iya, Nah iya. gitu. Jadi harus bareng-bareng termasuk kita jangan ngerjain apa yang bukan keahlian kita. Oke, Jadi oke, gitu, oke, kalau oke. misalkan bukan keahlian kita janganlah gitu. Tapi Hmm, kan paling juga kita backup teman kita, hmm, bantuin teman kita. Misalkan Bang Dika head bagian apa, nah gitu. hmm, Vidya bantu di man behind Dika. support lah Ya ya. support. Tapi bukan berarti Vidya Kerjain nggak semuanya. nggak Nah, gitu sih. benar, benar. Menurut Vidya kayak gitu. Oke, 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 oke. Nah, menurut kamu ini gimana sih cara ngukur sebuah event tuh sukses atau enggak? Oke, kalau di event Hmm, KPI-nya, hmm, KPI-nya, terus audiensnya tuh dapat nggak sih Puas reason, nggak ya ya gitu? puas nggak sih eh lihat event itu berjalan dengan lancar, terus nggak ada isu apa-apa, Hmm, itu sih menurut Vidya. hmm, Jadi kliennya puas, audiensnya ngerti apa yang mau disampaikan oleh klien, hmm. dan juga em, audiens tidak tahu masalah di Di belakang. belakangnya Kan gitu pasti ya. pasti tuh Hmm, ada masalah di belakang. iya, pas semua Tapi event lah ya. nah itu pasti ada. Cuman angka baiknya sebagai IO itu audiens nggak tahu Hmm, masalah yang sedang terjadi jadi itu apa gitu. oke, oke, Kayak oke. gitu. Itu ya Kalau sebuah mm-mm. supaya kunci biar event tuh sukses gitu Iya, ya. betul. Kalau di event seperti itu, kalau di wedding, Hmm, karena patokan rangkaian acara pasti sama, hmm, hmm, hmm. jadi angka baiknya si rangkaian acara seluruhnya terselesaikan, Hmm, terus pengantin juga puas, hmm. dan juga yang paling penting pada saat ijab kabulnya nggak ada eh, gangguan dari Gangguan ya. si Peserta orang-orang yang ya, ya tamu-tamu orang-orang yang gitu ya. datang Hmm, gitu. hmm. Itu sih. Dan mungkin kepuasan klien untuk di wedding dan event itu yang paling penting adalah dari awal acara sampai akhir acara seluruhnya berjalan dengan lancar Hmm, tanpa adanya kesalahan ataupun isu yang benar-benar besar gitu. Smooth lah ya. Smooth lah gitu. Oke, nah sekarang aku mau nanya nih, kalau misalnya kamu udah capek pas lagi misalnya kerja event atau misalnya WO, eh, ininya pelariannya tuh kemana? Kerja lagi kah? Atau misalnya nyari hiburan lain kah? Atau gimana? Kalau Vidya sih karena seneng musik, Hmm, film, hmm, jadi pindahnya ke situ tuh. nonton gitu. Apalagi kan alhamdulillah udah berkeluarga nih. Hmm, Jadi bisa sambil jadi tiga nih, ah, film, musik, family time paling family gitu. time Nah, gitu. itu Oke, sih oke, yang oke, menurut oke. dia menaikkan lagi gairah untuk si event sama wedding itu Oke, sendiri. oke, oke, oke. Biar fresh juga ya Fresh juga. pikirannya ya. Nah, Oke. itu dia. Baik, terakhir nih, terakhir dari aku, tips buat anak muda nih yang kalau misalnya ngelihat sosmed tuh misalnya di umur 25 tuh udah kayak wah banget. Padahal realitanya tuh ya gimana gitu kan Ya, ada ya. gitunya. Tipsnya biar kayak apa namanya si anak muda ini tuh terpacu untuk bisa ngejar misalnya mimpinya atau apanya gitu. Jadi
umur 25 itu katanya kan Bang Nika apa namanya? Quarter life Quarter life crisis. crisis. Benar. Kayak itu. Quarter Jadi life crisis. saran Vidya sih, kalau misalkan kamu atau kalian punya passion di bidang A pada saat di quarter life crisis itu, maka lebih baiknya ditekunin, terus digali apa potensinya karena banyak banget di luar sana ya potensi-potensi untuk pekerjaan, terus Hmm. misalkan karirnya seperti apa, tapi angka baiknya difilter hal-hal Hmm. buruknya mungkin ya. Hal-hal buruknya itu difilter, jangan sampai kita bukannya menuju ke lebih baik Baik malah malah ke jadi lebih ya buruk kayak gitu. Itu sih kalau menurut Vidya di umur 25 ketika kita udah dapat passionnya ditekunin karena dimanapun dan kapanpun pasti ada jalurnya. hmm. Dan juga Vidya punya prinsip ketika kita bertemu dengan orang baru ada tambahan koneksi Oke. ataupun link tambahan. Hmm. Misalkan Vidya salaman sama Bang Dika, jadi Hmm. salaman itu penting menurut Vidya. Ya, ya, Jadi ya. ketika bersalaman dengan Bang Dika tahu nama Virja dan juga bisa jadi nanti ketika Bang Dika membutuhkan Virja, kapanpun pasti Hmm. dikontak Hmm. gitu. Jadi itu harus dijaga banget tuh Dijaga link. banget. Link itu bener-bener kalau sekarang nggak Kalau ada link sekarang susah susah sih betul silaturahmi gitu. guys ya, banyak-banyak berteman kalian Mm-mm. ya, gitu. Terus satu lagi ketika kita bertemu dengan orang baru minimal 3 kali nyebutin nama dia. Jadi Hmm. biar dia tuh respect ke kita. Jadi Hmm. misalkan ke Bang Dika, Bang Dika, Bang Dika, Bang Dika. Nah, Setelah 3 kali pasti dia tuh ada perasaan, wah ini orang bagus respect nih. nih Nah gitu gitu. nih. Itu sih menurut Oke, dia. oke, oke. Thank you banget buat tipsnya. Insightful banget di pembicaraan. Dan kita break dulu sebentar kali ya. Oke. Halo guys, balik lagi nih. Tadi nyiapin gimmick, tapi nggak ada ternyata gimmicknya ya. Nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Kita langsung, Lanjut. langsung kita ada games nih. Ada Waduh, games. siap. Nanti Bang Firja pilih ya di antara Hmm. dua ini. Jawab cepet Oke, oke. gitu, oke? Nih kita langsung aja kita lihat apakah ada sesuatu yang kita menarik dari pertanyaan-pertanyaan ini. Boleh. Oke. Yang pertama, desain grafis atau WO? Desain grafis. Desain grafis, oke. Kerja sendiri atau tim? Tim. Tim. Bikin deck atau bikin desain? Deck. Bikin deck, Soalnya di oke. deck ada desain juga. Jadi bisa dua-duanya ya. Oke. Ngadepin klien yang seumuran atau ngadepin yang petinggi-petinggi? Petinggi-petinggi. Petinggi-petinggi, oke. Kerjanya gaji biasa aja tapi nyaman, atau kerjanya gajinya besar tapi toksik? Standar tapi nyaman. Nyaman ya. Nyaman. Terbaik. Kudu Oke. nyaman pokoknya. Kudu nyaman pokoknya mah. Kalau ada momen nih, harus kerja urgent banget tapi istri lahiran, milih pergi ke yang mana? Waduh, Istri berat. lahiran Istri sih. lahiran ya. Kerjaan mah udah langsung cancel aja lah ya. Cancel aja lah. Langsung cancel aja ya. Nyari lagi aja lah. Cari lagi kerjaan daripada cari istri, ya kan? Yo, iya bro. Eh, Garut atau Bandung? Untuk kerja Bandung, untuk berkehidupan Garut. Aduh, ada jawabannya ya, ini ya dua-duanya. Oke, ini selanjutnya, bulu hidung panjang atau bulu ketek panjang? Bulu ketek panjang. Gak usah ditanya, gak usah ada follow up. Kerja dekat dari anak tapi gajinya kecil, atau kerja jauh dari anak tapi gajinya besar? Kerja jauh tapi gajinya besar. Eh, Dia nanti ngasih transferan, terus bisa pulang Bisa bolak balik karena kan bolak-balik. duitnya lebih banyak kan. Iya kan gajinya banyak. Iya, jadi bisa bolak balik. Ya betul. Ini dulu guys, tabungan sekolah mahal, gitu ya. Wah, Oke, dapat klien banyak revisi tapi fee-nya gede, atau dapat klien dikit tapi fee-nya mini? revisi banyak nggak apa-apa. Revisi banyak ya nggak apa-apa ya. Ini fee terus ya dari tadi ya ini ya. Jelas. Produsernya nih ya. Oke, lanjut. Desain sendiri tapi banyak revisi, atau desain pakai AI tapi sekali ACC? Pakai ACC. Gas. Gak apa-apa AI ya. AI itu tools guys, jadi gak apa-apa. Soalnya kan kita nge-prompt sendiri, jadi gak apa-apa. Tetep kan skill Tetap kita kan, kan. skill tetap gitu.
Nih, gak mandi atau gak cukur? Aduh, Berat anjing. personal susah berat. Gak cukur. Gak cukur deh, harus mandi tetap Harus mandi. ya. Hah. Ketinggalan HP atau dompet? Dompet. Dompet. Oke. Soalnya kan sekarang ada e-wallet. Ah, benar. Ada M-banking. Banking. Jadi ketinggalan dompet nggak apa-apa lah. Terus ketinggalan parfum atau ketinggalan pot nih. Hmm, Tim-tim berasap nih ya. apa tadi? Ketinggalan parfum atau ketinggalan pot. Ketinggalan pot. Eh, Parfum. Wah, harus harus sih itu, harus sih. impresi ya, harus Impresi, bikin impresi. impresi ya. Dimaki klien atau dimaki istri? Aduh, ini juga nih susah. Dimaki klien, nggak apa-apa. Dimaki klien. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget dimaki klien, masuk aja Sok gitu ya. aja, sok aja. Itu Dimaki udah kerjaan aku. Ayo. dimaki istri, waduh gak enak tidur. Cara. Oke, Wisnu Santika atau Eka Gustiwana? Bisnis Santika. Wisnu Santika. Oke. Kerja panas-panasan gajinya gede atau kerja di AC gajinya kecil? Kerja di AC tapi kecil. Nggak apa-apa. Panas mah Wah, gerah panas ya, gerah. gak kuat ya, gerah ya. Nggak kuat, nggak kuat. Terakhir nih, Yumaka atau hmm, Yumaka. Yumaka. Oke. Terima kasih banget nih Bang Firja atas Ini kesempatannya. benar-benar. Benar-benar ya. Next kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. Bye.